Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu di kantor kami dalam proses mediasi ini. Baik Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Nur Aida Fitrihabi, SHG MAG, mediator yang bersertifikat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunjuk saya selaku mediator Bapak Ibu pada proses mediasi pada hari ini. Saya selaku mediator akan membantu proses mediasi Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak memihak kepada salah satu Bapak Ibu, artinya bersikap netral. Terima kasih juga Bapak Ibu telah memilih proses mediasi, yang mana perkenalkan saya akan menjelaskan keuntungan dalam proses mediasi ini atas permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu sekalian. Tentunya penyelesaiannya mungkin relatif cepat, biayanya lebih murah dibandingkan jika Bapak Ibu menyelesaikan kasus ini di pengadilan, dan yang pasti akan menghasilkan win-win solution. Sebelumnya mungkin saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ibu. Silakan, mungkin dimulai dari Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mediator. Perkenalkan, nama saya Pak David, merupakan salah satu pihak yang memang sedang ada permasalahan dengan pihak bank syariah. Untuk itu saya mohon bantuan daripada Ibu Mediator agar dapat memediasi apa yang menjadi permasalahan kami pada saat ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak David. Untuk selanjutnya Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator. Sebelumnya perkenalkan, saya Bu Jenny selaku Kepala Cabang Bank Syariah Jambi, merupakan pihak yang sedang bersengketa dengan Bapak David. Untuk itu kami mohon bantuan kepada Ibu Mediator untuk memediasi sengketa kami. Terima kasih Bu Jenny. Baik, sedikit saya ingin menjelaskan dulu Bapak Ibu terkait penjelasan aturan main proses mediasi ini. Jadi saya mohon ini kita santai aja ya Bapak Ibu ya, tidak perlu formal. Saya akan menjelaskan sedikit aturan mainnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan menambahkan ya. Yang pertama, jika Bapak berbicara atau salah satu yang berbicara, ya kan Ibu juga berbicara, tidak boleh saling menginterupsi ya Bapak Ibu sekalian ya. Kedua, mohon nanti jika Bapak Ibu mengutarakan permasalahan, tidak menyerang atau menyinggung salah satu pihak ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ketiga, saya akan melakukan kaukus ya Bapak Ibu ya, jika nanti dalam proses mediasi ini tidak kita temui kita temui jalan buntu ya, seperti itu ya. Jadi ada terpisah nanti pertemuan saya dengan Bapak nanti, dengan Ibu juga, dengan waktu yang sama tentunya ya, kita adil seperti itu. Selanjutnya saya akan menjaga kerahasiaan segala bukti Bapak Ibu yang ajukan ke saya. Yang kelima, mengenai biaya tentunya saya selaku mediator ya Bapak Ibu mungkin sudah mendapat penjelasan ya melalui staf administrasi saya ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu ingin menambahkan? Baik, terima kasih. Barangkali kalau untuk aturannya mainnya cukup ya, jelas. Cukup ya, kita sepakati. Ibu cukup. Oh ya, baik, makasih. Baik, sebelum mungkin ini saya ingin mendengar dulu Pak penjelasan ya kan, apa sih yang menjadi permasalahan. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih pada Ibu Mediator. Bahwasanya permasalahan yang ada di sengketa kami di antara dengan pihak bank itu berawal dari pada saat saya meminjam uang ya, saya ada ingin membeli tanah beserta bangunan nilainya sebesar 20 miliar, tapi dana yang saya miliki pada waktu itu hanya 7 miliar, sehingga saya harus meminjam kepada pihak bank syariah sebesar 13 miliar. Alhamdulillah pada waktu itu pihak bank syariah menyetujui peminjaman itu dengan perjanjian bahwa saya harus mengembalikan setiap bulannya itu sebesar 135 juta yang harus saya cicil. Nah, itu sudah saya lakukan selama kurang lebih 10 bulan. Peminjaman itu sudah saya lakukan cicilannya. Kemudian
karena kondisi usaha saya ini ternyata tidak berjalan lancar, akhirnya saya menjadi kesulitan untuk meneruskan pembayaran cicilan itu yang setiap bulan sebesar 136, sehingga boleh dikatakan saya macet lah untuk tidak bisa lagi melakukan pembayaran. Nah, tapi kenyataannya ternyata pihak bank sudah mengambil langkah lebih jauh, ya kan ya, dengan menyelesaikan lewat penyelesaian secara hukum dengan mengajukan gugatan uang prestasi kepada saya itu melalui pengadilan, yang dalam putusannya itu memang itu dimenangkan oleh pihak bank. Ternyata pihak bank pun sudah menjual kembali tanah beserta bangunan itu, ya kan ya, kepada pihak lain. Nah, maka dari itu dalam hal ini saya minta bantu, mohon kepada mediator agar apa yang menjadi kondisi saya, karena terus terang saja Ibu Mediator bahwasanya itu kan nilai bangunannya kan 20 miliar yang saya beli. Nah, sementara uang yang saya pinjam di bank kan cuma 13 miliar. Ada uang pribadi saya sebesar 7 miliar. Nah, saya ingin uang pribadi saya itu yang itu bisa kembali. Nah, kalau yang sudah saya bayarkan cicilan itu, monggo enggak apa-apa, silakan. Itu saya anggap ya sebagai resiko saya namanya meminjam uang atau bisnis, ada rugi dan untung biasa. Artinya juga dihitung sebagai bunga bank, monggo silakan, itu tidak ada persoalan. Tapi yang jelas 7 miliar itu bisa dikembalikan kepada saya karena memang itu dan hasil lelangnya saya sampai saat ini tidak tahu berapa besar nominal yang sudah dijual oleh pihak bank. Maka saya ingin mendengarkan dalam forum ini dan berapa sebenarnya yang sudah bisa dijual dan berapa yang bisa dikembalikan kepada saya. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak David penjelasannya. Baik, mungkin saya ingin juga mendengar penjelasan dari Bu Jenny selaku dari BSI. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Memang benar yang telah disampaikan oleh Bapak David. Pada saat itu Bapak David telah datang ke kantor bank kami untuk mengajukan pinjaman uang karena ingin membeli lahan dan bangunan dengan harga 20 miliar. Yang dimana 70% dana tersebut sebesar 13 miliar bersumber dari bank kami dan 7 miliar bersumber dari dana Bapak pribadi. Dengan jaminan lahan dan bangunan yang telah dibeli akan menjadi agunan bank. Dana pinjaman 13 miliar yang telah dipinjam dari bank syariah baru dibayar sebesar 1,36 miliar. Dicicil selama 10 bulan, yang dimana per bulan itu 136 juta. Akan tetapi, cicilan tersebut mengalami kemacetan karena adanya kendala ekonomi, sehingga Bapak David tidak dapat membayarkan hingga beberapa waktu. Akhirnya kami pihak bank mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kota Jambi secara fair stake yang dimenangkan oleh pihak bank dan kemudian menjual lahan dan bangunan kepada pihak lain. Terima kasih Bu Jenny. Baik, saya ingin tahu ini, maaf, saya ingin tahu kepentingan posisi saat ini Pak David itu apa? Iya, kalau saya terus terang kepentingan saya paling tidak uang yang menjadi pribadi saya yang 7 miliar itu seharusnya itu bisa kembali ke saya. Karena apa? Karena nilai pinjaman saya kan bukan sebesar 20 miliar. Kalau karena sementara nilai agunan itu kalau dijual kan bisa lebih daripada 20 miliar gitu. Makanya setidaknya 7 miliar itu yang uang pribadi itu sudah bisa kembali ke saya. Itu saja. Kalau dari pihak BSI gimana? Sebelumnya kami dari bank syariah yang profesional, kami menjual tanah beserta bangunan tersebut dikarenakan Bapak David telah melakukan uang prestasi atas perjanjian pinjaman yang telah Bapak sepakati ataupun yang telah ditandatangani. Dan berdasarkan perjanjian tersebut, kami memiliki hak untuk menjual kepada pihak ketiga apabila Bapak tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Apalagi kami itu telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Kota Jambi yang memenangkan gugatan kami atas prestasi dari prestasi tersebut. Untuk itu, kami memang telah menjual tanah beserta bangunan, tapi nilai jualnya tidaklah sebesar 20 miliar, melainkan hanya sebesar 19,5 miliar. Hal ini dikarenakan dari hasil lelang. Oleh karenanya, kami bersedia untuk mengembalikan uang Bapak David.
Akan tetapi tidak bisa senilai 7 miliar sebagaimana yang Bapak David minta, melainkan hanya sebesar 6,5 miliar. Karena jumlah pinjaman Bapak David adalah sebesar 13 miliar dan jumlah cicilan 1,36 miliar yang telah Bapak David bayar. Berdasarkan hitungan kami bahwa itu merupakan bunga bank dan denda atas pinjaman yang telah Bapak David lakukan. Baik, terima kasih Bu Jenny dari pihak BSI ya. Jadi saya bisa mendengar gambaran ya, melihat gambarannya. Jadi Bapak David di sini ingin uang pribadinya ya kan, yang pinjamannya 13M itu karena dia ada modal di awal ya Bapak David ya, ada 7M kembali ya, dan tidak mempermasalahkan ya tadi ya, karena dalam tuntutannya tidak mempermasalahkan jumlah cicilan yang telah dibayarkan ya pada pihak Bank Syariah. Luar biasa ya. Dan pihak Bank Syariah juga bersedia ya untuk mengembalikan uangnya Pak David, namun tidak sebesar 7M ya. Nah, tentu saya akan memberikan gambaran atau memberikan opsi yang mana kesepakatan ini sama-sama senang ya, sama-sama bahagia dan tidak ada yang dirugikan ya Bapak Ibu ya. Kalau melihat gambaran tadi Pak David pengen 7M, dari BSI 6,5M ya, karena dianggap ada bunga dan denda di sana ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi saya akan memberikan opsi bagaimana ini ada win-win solution-nya sehingga uang yang dikembalikan itu mungkin tawaran opsinya tetap bisa dikembalikan 7M, tetapi ada tahapannya. Gimana nih? Nih salah satunya gini, 6M mungkin cash ya dalam berapa bulan ini karena tanahnya bangunan udah dijual ya. Nah, itu 6M cash. Nah, yang kalau 1M-nya mungkin bertahap itu bisa diendapkan dulu atau diinvestasikan dulu di BSI tentunya. Nah, itu selama 3 tahun sehingga dari situ mungkin bunga bank atau dendanya bisa diambil dari situ. Jadi di-manage dulu oleh BSI. Menurut Bapak Ibu gimana nih? Tetap 7M ya kan? Tetap dikembalikan 7M tapi bertahap Bapak Ibu sekalian. 6M-nya cash ya kan, seperti itu dalam 2 bulan ini, mungkin dalam sebulan 2 bulan ini. 1M-nya bertahap selama diinvestasikan dulu ke BSI atau di deposit ya, dikelola dulu lah oleh BSI selama 3 tahun. Gimana nih? Baik, kalau bagi saya tidak masalah. Prinsipnya adalah uang saya kembali sebesar 7 miliar. Kalaupun harus pihak bank untuk saat ini bisa mengembalikan seperti opsi yang disampaikan Ibu mediator tadi, bahwasanya pihak bank bisa membayar dalam 1 bulan ke depan misalkan sebesar 6 miliar dulu, tidak apa-apa, itu bisa kami terima. Kemudian yang 1 miliarnya pihak bank ingin mengelola dulu dana itu selama 3 tahun, silahkan ya kan ya, nanti setelah dikelola selama 3 tahun baru dibayarkan kepada kami salah 1 miliar yang keluar. Tidak masalah, tetap kami menerima itu sebesar 7 miliar. Secara pribadi saya tidak menolak terhadap opsi yang disampaikan, gambaran opsi yang disampaikan oleh Ibu mediator. Ya, mudah-mudahan ini bisa juga diterima oleh pihak bank, kira-kira begitu. Sepakat ya Pak David? Salah, Gimana Kalau dari saya sendiri saya menerima. Alhamdulillah. Ini sepakat ya Bapak Ibu ya. Wah, ini bisa langsung kita tuangkan ya nanti dalam nota kesepakatan kita dalam pertemuan nanti selanjutnya kalau gitu. Jadi pertemuan selanjutnya, mediasi selanjutnya kita hanya menandatangani nota kesepakatan ya, Ya, Bapak Ibu ya. artinya nanti di apa yang sudah kita gambaran opsi yang tadi disampaikan sama Ibu itu bisa kami terima, kami setujui, dan nanti mohon nanti Ibu mediator menuangkan ini dalam kesepakatan bersama sehingga nanti bisa kami baca secara baik ya kan ya, baik dari pihak saya maupun dari pihak bank. Di pertemuan yang akan datang mungkin barangkali kami sudah bisa menandatangani kesepakatan bersama itu. Oke, baik kalau gitu Bapak Ibu sepakat ya ini ya. Terima kasih. Kalau gitu kita akhiri mediasi ini, alhamdulillah berjalan lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.